Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, alhamdulillah hari ini kita masih mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Dan dosen pengampu Ibu Yulisa Lisizriani, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ana Rifki Wasilah, Dina Kurnia Rahmawati, Siti Afifah Fitriani, Siti Kusnunur Aini, dan juga Zamzami Herning Wardaningsih. Di sini kami akan menjelaskan tentang kegiatan merancang seni tari anak usia dini yang terdiri dari 7 poin. Poin yang pertama yaitu pemilihan judul, yang kedua iringan tari, yang ketiga rias tari, yang keempat kostum dan aksesoris tari, yang kelima properti tari, yang keenam setting tempat pementasan tari, dan yang ketujuh gerak dan pola lantai. Tetapi di sini kami akan menjelaskan 4 poinnya saja. Pembahasan yang pertama yaitu pemilihan judul. Judul sebagai identitas tari yang dihasilkan, yang ditetapkan atas pertimbangan tema tarinya dan konsep bentuk tari yang ditawarkan. Sebelum mencipta tari, yang pertama kali harus dilakukan adalah memilih judul yang sesuai. Dalam pemilihan judul, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, sesuaikan judul tari dengan tema. Yang kedua, sesuaikan judul tari dengan kondisi lingkungan tempat tinggal anak. Yang ketiga, judul harus sederhana, singkat, tetapi menarik. Dan yang terakhir yaitu, judul menggambarkan isi tari secara keseluruhan. Dan sebelum merumuskan judul, alangkah baiknya kita menentukan tema terlebih dahulu sebagai ide karya tari yang akan dibawakan. Misalnya seperti tema binatang, alam, cerita kepahlawanan, cerita rakyat, legenda, atau kegiatan sehari-hari. Baru kemudian menentukan judul tariannya. Misalnya pada tema binatang. Lalu judul tariannya yaitu tari merak. Setelah itu menentukan penari yang akan membawakannya, apakah individu atau berkelompok, serta berapa jumlah penari dalam satu kelompok. Yang kedua, ada iringan tari. Iringan tari menjadi pendukung utama di dalam sebuah tarian. Jadi tarian dan iringan tari itu tidak dapat dipisahkan. Musik yang ada di dalam tarian itu dinamakan dengan iringan tari. Musik atau iringan tari dibedakan menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Internal contohnya ada tepuk tangan, dan eksternal contohnya ada nyanyian, puisi, dan sebagainya. Dan fungsi dari iringan tari yang pertama adalah sebagai pengiring. Jadi fungsi dari iringan tari adalah mengiringi ketika tarian itu ditunjukkan, atau ketika menari itu ada sebuah iringan musik itu atau iringan tari. Dan yang kedua sebagai pembawa suasana. Ketika tarian itu sedih, maka iringan tarinya juga sedih. Ketika tariannya itu bersemangat, senang, maka iringan tarinya juga harus bersemangat dan senang. Yang ketiga menjadi ilustrasi. Jadi ilustrasi tersebut menjadi iringan musik itu menjadi ilustrasi bagi tarian tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata rias dalam menari. Yang pertama itu yaitu tentang tata rias dalam seni tari itu memiliki pengertian kegiatan yang berfungsi untuk mengubah penampilan dan menonjolkan ekspresi penari dengan menggunakan make up ke bagian wajah atau tubuh. Tata rias dalam seni pertunjukan pada umumnya untuk menggambarkan atau menentukan watak yang nantinya akan berada
di saat pentas itu. Fungsi tata rias sendiri yaitu yang pertama untuk merias tubuh manusia, yang kedua untuk memberikan atau mengatasi efek tata lampu yang kuat, yang ketiga yaitu membuat wajah serta kepala sesuai dengan peranan yang nantinya akan diperankan. Selanjutnya tentang macam-macam rias tari. Tata rias korektif atau natural, tata rias karakter, tata rias tari, tata rias fantasi, dan tata rias tradisional atau etnik. Tujuan dari tata rias yaitu untuk kemegahan serta kewibawaan dan juga usaha dalam mempercantik diri. Contoh tata rias sendiri yaitu yang pertama tentang tata rias wayang orang atau rias manten atau paes. Yang kedua, klasik bersumber dari keraton dan kerakyatan bersumbu pada masyarakat biasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kostum dan aksesoris tari. Kostum tari adalah busana yang dipakai untuk kebutuhan seorang penari atau dapat diartikan juga sebagai busana tari dengan segala perlengkapan termasuk aksesoris, hiasan, dan riasan pada wajah. Dalam kostum tari harus memperhatikan konsep tarinya seperti tema, karakter, dan lain sebagainya. Kostum tari ini tidak hanya untuk menutupi pada tubuh, melainkan juga dapat mendukung penampilan pada saat pentas. Ada hal-hal yang dapat diperhatikan dalam penataan dan penggunaan kostum tari. Di antaranya adalah yang pertama itu busana tari hendaknya enak dilihat dan enak dipakai. Selanjutnya yaitu penggunaan busana harus sesuai dengan isi ataupun tema yang akan ditampilkan. Yang terakhir adalah penataan busana hendaknya bisa merangsang imajinasi para penonton. Sedangkan pengertian dari aksesoris itu sendiri adalah pelengkap busana untuk menampilkan atau untuk pelengkap dalam kostum tari, atau juga disebut sebagai pemanis dalam busana yang hendak dipakai oleh seorang penari. Aksesoris itu dapat berupa cincin, kalung, gelang, ikat rambut, bando, dan lain sebagainya. Aksesoris ini memiliki fungsi yaitu sebagai pemanis busana dalam pemilihan aksesoris. Dalam pemilihan aksesoris tersebut harus sesuai dengan busana yang digunakan saat tampil. Aksesoris pun juga harus aman dipakai dan enak dipakai oleh anak. Alhamdulillah, itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.